yang kita bicarakan pada kesempatan meeting Zoom hari ini terkait dengan mengelola narasi sejarah dan budaya untuk pariwisata berkelanjutan. Nah, sudah hadir di meeting Zoom kita pada hari ini salah satu pembicara, yaitu Mbak Cindy Indira. Indira ya? Benar ya? Ya, benar Bang Em. Iya, terima kasih. Seorang dosen di Universitas Pembangunan Panca Budi di Medan ya. Sekarang juga sangat aktif di Beranda Warisan Sumatera, sebuah organisasi yang banyak melakukan konservasi dan edukasi perlindungan warisan sejarah di Kota Medan. Nah, sesuai dengan topik, kayaknya Mbak Cindy ini orang yang tepat untuk bicara atau berbagi cerita tentang bagaimana mengelola narasi sejarah dan budaya untuk pariwisata berkelanjutan. Nah, di kesempatan pertama untuk Mbak Cindy, mungkin Mbak Cindy bisa berbagi cerita, berbagi pengalaman dengan kita di forum ini untuk bagaimana kita masing-masing untuk melihat potensi yang ada di daerah kita masing-masing berdasarkan pengalaman Mbak Cindy mengelola warisan sejarah dan narasi budaya di Medan. Ya. Sekarang saya memberikan kesempatan kepada Mbak Cindy, waktunya cuma dikasih sama panitia itu 10 menit. 10 menit ya. Setelah itu kita diskusi. Silakan Mbak. Oke. Ya, terima kasih Bang Im. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat sore mungkin yang di Ternate sama yang di Bima. Di sini masih jam 2.26, masih jam 2:30 sore. Ya, terima kasih kesempatannya ini Negeri Rempah bertemu dengan teman-teman dari berbagai pulau. Jadi berkah pandemik ya. Kita tidak diwajibkan untuk bisa bertemu langsung sehingga bisa secara online juga bisa bertemu gitu. Nah, bicara tentang warisan sejarah dan budaya di Medan. Jadi mungkin sedikit saya cerita tentang Beranda Warisan Sumatera. Jadi kita memang dari sejak tahun 1998 itu bergerak untuk mengedukasi pemerintah, masyarakat itu bagaimana supaya peduli kan, karena sejarah dan budaya khususnya mungkin di kawasan dan bangunan bersejarah itu sangat kental dan melekat sekali di Kota Medan ya. Jadi kalau mau di objek cagar budaya kan sebenarnya satu Kota Medan ini cagar budaya gitu, karena munculnya memang dari sejarah tembakau. Jadi kalau mau cerita tentang Kota Medan itu diangkat ceritanya dari mana? Dari tembakau gitu. Masa kejayaan tembakau di awal-awal abad ke-20 di mana menjadikan Kota Medan itu Paris Van Sumatera waktu itu. Sehingga peninggalan-peninggalannya cukup peninggalan kolonial, peninggalan vernakularnya juga cukup luar biasa. Itulah kami bergerak untuk mengedukasi masyarakat, pemerintah, bagaimana untuk pertama kali waktu itu untuk sadar dulu gitu bahwa ini di sekeliling kita, bagian dari kehidupan kita. Lalu kemudian setelah sadar, apa yang harus dilakukan gitu. Sampai dengan sekarang 2021 sudah lebih dari 20 tahun ya, kurang lebih 23 tahun kita tetap berupaya untuk mendampingi dan mengedukasi masyarakat gitu. Jadi itu salah satunya yang memang tujuan utama kami di BWS singkatan dari Beranda Warisan Sumatera. Lalu kemudian kita juga melakukan kegiatan-kegiatan mulai dari heritage goes to school ke sekolah-sekolah, kita membuat heritage trail. Jadi yang program-program yang nggak terlalu serius gitu. Jadi nggak yang harus kita seminar, waktu itu kan zamannya seminar, terus FGD, terus juga audiensi-audiensi, itu tetap kita lakukan di pemimpin-pemimpin baru di pemerintahan, ya, leader-leader baru di pemerintahan, juga di BUMD, BUMN yang ada di Kota Medan, gitu. Karena memang banyak sekali stakeholder yang memiliki aset bangunan warisan sejarah dan budaya. Nah, jadi kegiatan-kegiatan kita itu selain mengkonservasi melalui dokumentasi,
kita juga melakukan program-program Heritage Goes to School, jadi membawa anak-anak sekolah. Pertama kami mengedukasi apa itu sejarah dan budaya yang harus dilestarikan. Lalu kemudian kita mengajak anak-anak sekolah untuk jejak warisan. Jadi kita kayak heritage trail. Heritage trail-nya itu kita bawa ke lokasi-lokasi di inti kota Medan, di mana disitulah awal terbentuknya kota ditunjukkan gitu. Maksudnya bukti fisiknya bangunannya seperti apa. Itu ada di kawasan Kesawan. Sekarang saya berada di kawasan Kesawan ini kebetulan di salah satu kafe di Kesawan di bangunan yang cukup tua juga. Menarik sekali sih sebenarnya gitu. Bicara tentang heritage trail, hampir sebenarnya sebelum pandemi kita juga hampir setiap bulan itu ada saja permintaan untuk heritage trail gitu. Jadi kayak ada dari perusahaan, dari sekolah, dari peneliti-peneliti, bagaimana bisa mereka dibawa keluar masuk bangunan, diceritakan, diajak jalan di antara gang-gang di blok kota, khususnya di Kesawan gitu. Jadi itu yang kami coba buat. Jadi kita sampai membuat kayak peta tour, terus juga kita sempat juga ikut waktu itu tahun 2012 ada program bagaimana membuat smartphone application untuk heritage trail gitu. Jadi kayak yang intinya untuk panduan wisata. Jadi panduan wisata. Biasanya kan kita kalau mau traveling itu kan kita ada buku panduan wisata ya. Yang orang mau datang ke kota ini, apa yang bisa dilakukan dalam 1 hari, apa yang bisa dilakukan dalam 2 hari. Nah ini kita panduan wisatanya lebih kepada personal recommendation. Jadi kita kayak mencari hidden gems ya, harta ataupun berlian yang tersembunyi di balik sudut-sudut kota. Itu kita pernah buat kontennya untuk smartphone application gitu. Nah, jadi memang kita menggunakan sekali narasi sejarah dan budaya itu untuk sebagai dasar apa ya? Kalau sekarang istilah dari pariwisatanya storynomics ya. Bagaimana cerita itu bisa menarik orang sehingga orang mau ikut, ingin tahu, ikut dan terlibat dan jadi engage gitu. Nah itu yang kita coba lakukan di BWS gitu. Selain dari kegiatan-kegiatan yang sekarang kita sedang melakukan konservasi beberapa bangunan tua di Kota Medan, kita juga membuat proposal-proposal adaptive reuse yang mungkin bisa merekomendasikan, oh ternyata bangunan tua ini nggak harus selalu jadi museum misalkan. Mungkin bisa juga dimanfaatkan sebagai ruang komersil, tapi tetap mempertahankan prinsip-prinsip bangunan konservasinya gitu. Itu Bang Im, sementara mungkin cerita dari saya karena kalau mau diceritain dari awal sampai akhir mungkin cukup banyak sih sebenarnya fokus-fokus kita gitu. Namun itulah highlight-nya yang bisa menjadi pemantik diskusi ya untuk sore hari ini. Terima kasih Bang Im. Oke, baik Mbak Indi. Nah, ada yang saya ingin sharing ya sebelum saya membuka kesempatan kepada yang lain untuk bisa berdiskusi dengan kita di sini. Saya ingin sharing untuk bagaimana sih kita mengadvokasi sejarah dan narasi budaya untuk bagian dari mengelola potensi pariwisata yang berkelanjutan. Nah, saya misalnya berpengalaman di Tidore misalnya, saya cerita khusus konteksnya di Tidore. Nah, di Tidore itu sebenarnya apa yang diceritakan oleh Mbak Indi, itu potensi-potensi itu juga ada di, misalnya ada bangunan-bangunan tua bekas ibu kota Irian Barat. Misalnya ada bekas gedung gubernur. Nah, itu sekarang malah ditempatkan untuk sekolah SMA Negeri 1. Yang kedua, bekas rumahnya Sultan Zainal Abidin Shah waktu itu dia sebagai gubernur Irian Barat. Nah, bangunan itu sekarang digunakan untuk kafe kedai, semacam kedai untuk anak-anak muda. Nah,
Terus ada bekas kantor Polda Papua Irian Barat waktu itu yang sekarang digunakan untuk Polsek Tidore, Kecamatan Tidore. Nah, poin yang saya ingin sharing di sini, nah di pemerintah Tidore itu tidak peduli dengan bangunan-bangunan yang sebenarnya memiliki nilai histori yang bisa dijadikan sebagai warisan untuk potensi pariwisata yang berkelanjutan, malah dibiarkan begitu saja. Nah, hal yang ingin saya diskusikan dengan Ibu Indi, dengan pengalaman Ibu Indi mengadvokasi khusus ke pemerintah daerah, misalnya di Kota Tidore Kepulauan. Karena waktu tahun 2008 sampai 2009, itu kita pernah menyampaikan secara resmi ke pemerintah Tidore pada saat itu untuk bagaimana bangunan-bangunan itu pemerintah harus mengambil alih dan kemudian dijadikan sebagai sebuah sebuah peninggalan sejarah yang memiliki nilai untuk mendesain dan segala macam lah. Dan ini harus diambil alih oleh pemerintah, tapi itu habis di rencana dan segala macam. Pemerintah seakan-akan tidak peduli dengan warisan-warisan itu. Nah, itu pengalaman Ibu Cindy sendiri bagaimana untuk bisa mempengaruhi kebijakan pemerintah, karena ini kita sudah mengadvokasi dari seingat saya itu dari 2008 2009. Karena waktu itu kita memulainya di tahun 2007 dengan seminar sejarah hari jadi Tidore di 2007 bulan April. Nah, tapi sampai sekarang ya masih tetap digunakan bangunan bekas kantor gubernurnya, masih tetap SMA dan bekas ini rumah Sultan Jainal Abidin Shah waktu itu sebagai gubernur Irian Barat sebagai kafe anak-anak muda dan ya begitu-begitu. Ya, jadi bicara tentang pendekatan ke pemerintah ini kami cukuplah dari tahun 98. Jadi pergerakan kita itu mulai dari mengadvokasi pemerintah, mengedukasi pemerintah, ya, khususnya pemerintah kota. Tahun 98 itu sempat gara-gara kita mau mempertahankan sebuah bangunan mau dihancurkan, itu kita camping di depan bangunan tersebut, di depan traktor yang mau menghancurkan bangunannya. Karena kita pikir bangunan itu adalah salah satu punya nilai penting dan sangat punya nilai arsitektur yang sangat tinggi sekali terhadap wajah kota Medan. Tapi akhirnya dihancurkan juga tanpa sampai ada berhubungan dengan polisi segala macam. Itu tahun 98 sampai 2000. Lalu kami berpikir, nggak bisa nih caranya seperti ini. Cara untuk melawan secara fisik ataupun melawan secara radikal itu agak susah gitu. Akhirnya kami menyusun strategi bagaimana caranya pendekatannya itu lebih ke masyarakat gitu. Jadi melalui masyarakat, peran serta masyarakat. Jadi kita terakhir menyusun strategi bahwa kita bergeraknya dari bawah, dari akar rumput gitu. Jadi kita kumpulkan kawan-kawan, akademisi, mahasiswa, peminat-peminat pelestarian warisan budaya. Kita mulai buat dari yang seminar, workshop, terus juga diskusi-diskusi ringan. Kita buat pertemuan setiap sebulan sekali, bahkan ada pertemuan seminggu sekali di kantor kami yang kita ya sharing gitu. Lama-kelamaan ya memang akhirnya berkembang secara level kota, level provinsi, dan akhirnya sampai ke level pulau Sumatera yang nasional dan internasional. Dari situ kami mencoba pendekatan gitu. Memang agak lambat prosesnya gitu karena kami juga bukan orang politik yang tidak memahami proses berpikirnya pemerintah gitu. Tapi pada akhirnya beberapa tahun belakangan kita coba mencari, kan kita ikut capacity building bagaimana cara approaching atau pendekatan ke pemerintah gitu. Kami sekarang bicaranya bahasa pemerintah, bicara bahasa pembangunan, bicara bahasa ekonomi gitu. Sebenarnya target pemerintah apa sih gitu kan? Sebenarnya kan sebuah kota, sebuah daerah itu dibangun seperti membangun sebuah perusahaan. Harus ada income, harus ada
yang dikeluarkan harus ada yang didapatkan gitu. Nah, bagaimana heritage bisa berkontribusi terhadap ekonomi itu yang kami coba atur strateginya, atau melalui diskusi-diskusi dengan ahli-ahli dari luar negeri. Kami pernah membuat workshop itu 3 tahun multi years berturut-turut, mulai dari inventory bangunan mana yang paling penting di Kota Medan yang memiliki warisan sejarah dan budaya. Terus kita desain, kita usulkan dia sebagai apa. Lalu yang ketiga, kita buat hitung-hitungan feasibility study-nya sampai seperti itu. Gitu. Jadi kita betul-betul ini kalau misalkan dibangun di sini, apa maksudnya kalau dikembangkan di sini, diadaptive reuse-kan, maka dia bisa memberikan benefit terhadap kawasan tersebut, menaikkan nilai kawasannya, terus juga menjadi mendapatkan income untuk PAD segala macam. Akhirnya kita bicara bahasa ekonomi, kita bicara tentang dan 2 tahun atau 3 tahun belakangan ini sudah mulai banyak kajian-kajian ataupun pendekatan-pendekatan pelestarian itu berbasis economic heritage. Jadi sudah ada economic heritage yang kebetulan memang mencoba menyesuaikan, menyambungkan sesuai dengan harapan-harapan pemerintah. Karena pada dasarnya pemerintah orientasinya adalah pembangunan fisik. Pembangunan fisik yang berorientasi pada pembangunan-pembangunan yang modern gitu. Tapi sebenarnya modern itu kan bisa diisi secara konten. Tapi secara fisiknya ya tetap aja seperti kondisi sekarang ini. Nah, itulah yang kita coba lakukan, Bang Im. Jadi berbicara dengan bahasa pemerintah dan menggunakan prinsip economic heritage seperti itu. Baik, terima kasih Mbak Cindy. Pembicara kita yang satunya Bang Alan. Bang Alan. Ya, terima kasih. Selamat sore semuanya. Cuaca di luar museum ini sudah hujan ya. Mendung sejak tadi pagi sebenarnya. Kita berbicara tentang negeri rempah, juga cerita-cerita sejarah yang ada di kota kami, di Bima ini terletak di jalur pelayaran yang penting di Laut Flores pada masa silam. Sebenarnya ikon Bima ini sejak dulu adalah kuda. Bima ini tidak memiliki banyak rempah, sebagaimana Banda, Ternate juga, tapi di tempat transit berbagai kebudayaan, berbagai aliran, berbagai pelayaran yang ada di Laut Flores. Jadi Bima ini terletak di jalur penghubung segitiga emas antara timur, barat, dan utara. Cerita tentang kuda Bima ini sudah kemana-mana, termasuk di Jawa. Raja-raja Jawa juga menggunakan kuda Bima sebagai kuda perang pada abad 10, 11 hingga abad 14 itu. Dan kalau bisa dikatakan kuda itu menjadi jembatan peradaban Bima dengan yang lain-lain, termasuk Ternate dan Tidore juga tersebut dalam catatan kami tentang proses Islamisasi pada masa lalu, dan juga Sulawesi pada abad ke-17. Kontak dengan Sulawesi itulah yang mengubah haluan dari kerajaan kepada Kesultanan Bima hingga abad ke-20 ya, tahun 1951 Kesultanan Bima ini menjadi bagian dari negara Republik Indonesia. Nah, tadi menarik sekali ya, Ibu dari Medan itu lupa namanya, Ibu Indi ya. Ya, menarik sekali. Cindy ya. Bima ini adalah kota heritage juga. Sama dengan Tidore, sama dengan Medan. Bangunan-bangunan tua juga banyak di Bima ini. Di sepanjang Teluk Bima itu terdapat berbagai peninggalan. Ada candi, tebing, waduk pa'a, ada benteng, kerajaan juga. Dan di pusat kota Bima ini berbagai peninggalan bangunan. Baik bangunan era klasik maupun era kolonial itu banyak tersebar di Bima. Nah, berkaitan dengan hal itu memang beberapa bangunan seperti yang dikemukakan tadi, bangunan tua di Kota Rabah itu sama nasibnya dengan mungkin di Tidore.
banyak bangunan, saya hitung itu 150 bangunan peninggalan masa lalu, peninggalan kolonial, karena Belanda itu menempatkan kota pemerintahannya itu di Kota Rabat. Kalau museum ini sekarang berada di Bima. Nah, jadi ibu kotanya Bima itu di banyak bangunan yang sudah beralih fungsi, Pak. Termasuk yang terakhir ini, jika saya mendapatkan informasi langsung dari ibu sini, mungkin kita udah camping juga ya. Ada kantor PM, polisi militer itu bangunan Belanda. Sekarang udah dirobohkan dan dibuat bangunan baru. Sayang sekali bangunan itu cukup artistik dan menjadi ikon di kota. Ini baru ini sekarang sedang dilakukan renovasi. Habis itu bangunan tua, yang ada sekarang ini bagaimana bentuk bangunan itu. Nah, yang berkaitan dengan masalah negeri rempah ini, gimana saya katakan tadi bahwa Bima ini tidak memiliki banyak rempah, tetapi Bima ini menjadi satu titik penting di Indonesia Timur juga, di Sunda Kecil, sebagai tempat persinggahan berbagai pelaut, pedagang, mubalik sejak masa lalu. Itu karena Bima menyiapkan banyak logistik untuk para para pelaut, pedagang seperti air tawar, dendeng, rusa, ikan kering dan lain-lain sebagai bekal bagi para pelaut, pedagang, terutama jalur rempah ini untuk ke timur, ke barat, bahkan ke utara. Nah, untuk konten pariwisata memang saat ini di Bima sedang dikembangkan wisata bahari, juga wisata heritage. Salah satu prakarsa kami sendiri dalam program Sahabat Museum itu adalah wisata sejarah di jantung Kota Bima. Di jantung Kota Bima ini ada museumnya, ada Masjid Kesultanan, ada makam-makam para sultan, ada langgar kuno, dan ada sejumlah titik di Teluk Bima itu menjadi kawasan wisata heritage. Namun dalam perkembangannya sekarang memang itu baru kita rintis wisata sejarah di jantung Kota Bima. Tentunya Mas Bram sendiri sudah ke Bima dan melihat bagaimana potensi yang ada di Kota Bima yang bisa menjadi satu rangkaian dengan rencana mungkin ke depan untuk jalur rempah ini atau negeri. Inilah yang menjadi catatan sedot slime dengan berarti ada slime. Lanjut, Pak. Lanjut ya. Iya, lanjut. Sebentar lagi. Berkaitan dengan hal itu memang di Bima ini menjadi titik sentral untuk wisata Hindu adalah museum. Museum tempat saya duduk dulunya adalah Istana Kesultanan Bima yang dibangun pada tahun 1927 di masa pemerintahan Sultan yang ke-14, Sultan Muhammad yang memerintah 1915 sampai 1951. Dan Bima memang menyatakan diri bergabung dengan NKRI. NKRI itu tahun 1945, tepatnya pada tanggal 22 November ya, 1945. Nah, museum ini sendiri tempat beberapa kali alih fungsi, Pak. Tidak tertata, terawat dengan baik, dan gedung daerah, kampus juga pernah jadi kampus. Kemudian barulah pada tahun 1986 itu digagas menjadi museum. Dan resmi menjadi museum itu pada tanggal 10 Agustus 1989. Namanya adalah Museum Asimbojo. Asi itu istana. Mungkin di Ternate Tidore juga Asi itu istana ya, Pak ya. Asi itu istana ya. Karena sepanjang sejarah kami juga Asi ya. Asi ya. Istana ya, Pak ya. Oh. Kalau di Tidore bahasa lokalnya itu keraton, Kadato ya. Kadato itu istana. Iya. Karena putra mahkota Ternate juga pernah ke Bima juga katanya tahun masa-masa Sultan terakhir gitu ya. Jadi hubungan Bima ini dengan Jawa pada awal-awalnya, kemudian dengan
Pagaruyung, Sumatera juga, karena ada langgar kuno kami itu dari Minangkabau. Pendiri langgar kuno 1908 itu dari Minangkabau. Kemudian Ternate Tidore juga pada masa Sultan Ba'bula. Itu hubungan erat berkaitan dengan perdagangan dan islamisasi. Kemudian di abad 17 itu dengan Goa Talo. Itulah sekilas tentang sejarah perjalanannya. Kemudian ikonnya sebenarnya yang keren ini nasi kuda. Rempah ini menjadi titik persimpangan antara timur, barat, dan utara. Itulah yang sedikit nanti bisa berkembang lagi dalam diskusi kita. Iya, oke. Negeri. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bang Alan. Yang menarik tadi dari cerita singkat Bang Alan itu adalah narasi sejarah terkait dengan hubungan antara Ternate dengan Bima di masa Kesultanan Mambula untuk Islamisasi. Nah, itu mungkin Bang Alan bisa cerita lebih detail kira-kira hubungan Islamisasi itu maksudnya dari Bima ke Ternate atau yang dari Ternate ke Bima untuk Islamisasinya. Terus kalau dari Tidore sendiri hubungan dengan Bima itu di bagian yang mana? Apakah juga Islamisasi atau di masalah-masalah yang lain mungkin? Ya, jadi dari kami itu sekitar abad 16 sudah masuk misi Demak ya. Kemudian yang kedua justru dari Ternate Tidore. Jadi bukan dari Bima ke Ternate Tidore, tapi dari Ternate Tidore mengirim para mubalik, kemudian sambil berdagang, tentunya juga rempah gitu ya. Jalurnya itu. Orang Bima juga ke Ternate dan Tidore itu membawa kuda, rusa, kemudian juga kain tenun waktu itu. Itu dalam kami sehingga ada hubungannya sudah terjalin erat pada abad ke-16 itu antara Ternate dan Bima waktu itu. Dalam catatan di buku-buku yang ada ini, Putra Mahkota Ternate juga belajar Islam juga justru pada akhirnya pada abad 20 ke Bima. Gitu. Jadi hubungan itu sudah terjalin sejak lama pada terjalin lama ya. Periode kedua Islamisasi kan di Bima ini dikenal Demak melalui Sunan Prapen, kemudian Ternate Tidore, ada juga dari Sumatera, kemudian ada dari Gorontalo pada periode keempat. Jadi antara abad 16-17 itu proses Islamisasi di Bima itu begitu gencar yang dilakukan oleh misi-misi Islamisasi dari luar. Nah, dalam misi ini juga melekat di dalamnya itu kontrak dagang, baik kuda Bima, kain dari Bima, produk Bima, maupun rempah-rempah dari berbagai negeri termasuk dari Ternate dan Tidore. Baik Pak, dan juga Ibu Cindy dan juga Mas Bram yang mungkin masih di Zoom meeting ini. Saya ingin juga kita berdiskusi terkait dengan budaya yang maksud saya itu adalah bagaimana cerita-cerita lisan itu kemudian dia membentuk satu identitas Bima misalnya atau di Ibu di Medan. Nah, kemudian cerita itu yang sudah membentuk identitas kampung, daerah atau apa yang dikemas kemudian itu menjadi potensi pariwisata kira-kira. Apakah di Bima pernah tidak misalnya mendesain sebuah cerita rakyat atau cerita rakyat maksud saya, kemudian itu dijadikan sebagai cerita tentang identitas Bima dan dikemas menjadi sebuah narasi sejarah dan budaya yang memiliki potensi
potensi pariwisata. Nah, karena rata-rata misalnya kita dari tradisi tutur ya, dari tradisi tutur misalnya di Tidore. Nah, tentang bagaimana ini Tidore itu bermula, namanya dari mana, terus cerita-cerita itu. Namun sayangnya kita belum terlalu serius untuk mengeksplor lebih jauh tentang cerita rakyat itu yang memiliki potensi untuk dikemas menjadi sebuah cerita yang menarik sebagai warisan budaya. Ya, ya terima kasih. Jadi Bima ini memiliki ragam tutur, Pak. Karena mungkin pengaruh dari berbagai kebudayaan yang masuk ke Bima sebagai daerah transit di masa lalu. Tapi yang jelas cerita tutur tentang Bima itu sendiri. Kenapa ada nama Bima di Nusa Tenggara Barat ini? Bima itu kan hanya dikenal dalam pewayangan Jawa. Gitu. Jadi nama Bima ini rupa-rupanya tidak hanya dalam sejarah tutur, tapi juga dalam hikayat, dalam naskah Bima juga itu. Ada naskah Bima, sebagaimana tadi dikatakan Mas Bram itu ada Bo. Kitab Bo itu adalah naskah. Dalam naskah Bima maupun dalam tutur yang berkembang, nama Bima itu sendiri berasal dari seorang bangsawan Jawa, kemudian yang terdampar di Pulau Setonda, pulau kecil di sebelah barat Gunung Tambora, Pak. Sebelah barat Gunung Tambora. Jadi ilham bagaimana nama ini berubah. Sebenarnya nama Bima ini nama aslinya adalah Bojo. Tetapi karena pengaruh itu, hikayat Sang Bima, hikayat Sang Bima ini sudah tertulis dalam syair kerajaan Bima pada dalam naskah dan juga dalam tutur. Jadi perjalanan Bima itu hingga sampai ke tanah Bima, kemudian menjadi perintis berdirinya kerajaan Bima, itulah yang sekarang ini sudah menjadi satu cerita, satu ikon bagi Bima, baik dalam tradisi maupun dalam tutur masyarakat. Jadi keberadaan Pulau Setonda, kemudian ada situs candi yang ada di tepi barat Teluk Bima itu namanya Wadupa atau Batu Pahat, itu menjadi satu cerita yang kemudian menjadi komoditi sejarah bagi masyarakat lain juga. Dan di museum ini juga ciri-ciri khusus dari gagang keris Bima itu adalah Sang Bima, Pak. Jadi gagangnya itu Sang Bima. Keris-keris pusaka di sini gagangnya Sang Bima dengan ukiran bunga setangkai yang melambangkan kepribadian manusia, ibarat setangkai bunga yang menebar harum kebaikan untuk lingkungan sekitar. Nah, di samping cerita-cerita tentang Sang Bima itu juga melekat di Teluk Bima ini banyak sekali cerita-cerita rakyat yang melekat dengan tempat-tempat wisata yang ada di dalam Teluk Bima ini. Di tepi Teluk Bima ini banyak sekali cerita-cerita rakyat yang memang objek wisata yang juga memiliki latar belakang cerita rakyat. Pantai Lawata, pantai-pantai yang lainnya itu memiliki cerita juga. Jadi narasi sejarah ceritanya itu cukup kuat masyarakat Bima di samping ayat Sang Bima tadi. Jadi kedatangan Bima ini merubah nama Bojo tadi itu menjadi Bima. Pada akhirnya terkenal daripada nama aslinya yaitu Bojo. Nah, orang-orang Bima di luar sana pernah mengatakan saya itu Do Bima atau orang Bima, tapi Do Bojo gitu. Untuk internal masyarakat ini. Jadi Bojo itu berkembang dalam tutur karena dia merupakan nama yang sudah lama sekali. Kemudian pengaruh kedatangan bangsawan Jawa ini mempengaruhi juga nama daerah ini sampai pada ikon keris-keris kebesaran para Sultan Bima. Gitu. Jadi hikayat Sang Bima ini menjadi satu ikon bagi masyarakat Bima dan juga dikenal di mana-mana tentang cerita kedatangan Sang Bima itu. Baik Pak, terima kasih, menarik sekali. Sekarang saya mau dengar juga dari Ibu Cindy tentang bagaimana cerita rakyat kemudian dikemas menjadi sebuah potensi dan memiliki nilai jual, sama dengan Bang Alan tadi. Mbak Cindy.
apakah misalnya cerita-cerita rakyat yang kemudian membentuk sebuah identitas daerah dan itu didesain untuk menjadi sebuah potensi juga. Nah, itu ya, kalau di Medan sendiri bagaimana? Ibu melihat yang pasti sama dengan Bang Alan sampaikan tadi bahwa hampir semua daerah itu memiliki cerita-cerita rakyat tentang daerah masing-masing. Nah, seperti itu, Bu. Kira-kira pengalaman Ibu Cindy sendiri bagaimana di Medan? Ya, Medan itu multi etnis ya, sangat diverse-nya, sangat bervariasi. Kita kalau orang bilang Medan, orang di luar Sumatera Utara membilangkan Medan atau menyebutkan Medan itu konotasinya sama Batak. Tapi terus dari teman-teman dari Sumatera sendiri mengkonotasikan Medan itu dengan suku Melayu. Tapi sebenarnya kota Medan itu ada lebih dari 8 etnis di sini, 8 etnis utama, termasuk ya Melayu, Batak, terus juga Peranakan ya, Cina, Tionghoa, terus juga India, terus juga banyak suku-suku lain gitu. Bahkan 40% dari penduduk kota Medan sendiri adalah suku Jawa, termasuk saya sendiri. Jadi, nah ini ada kaitannya sama cerita kan, cerita bahwa awalnya kota Medan terbentuk kan dari perkebunan tembakau yang memang diinisiasi awalnya oleh seorang pengusaha Belanda yang melihat kesuburan tanah di tanah Delhi ya, kita menyebutkannya tanah Delhi, tanah Medan dan sekitarnya. Lalu dengan bertumbuh kembangnya tembakau, dia membutuhkan pekerja. Pekerja itu datang dari daratan Cina, melalui Malaysia, semenanjung Malaysia, nyebrang. Terus juga dari India, sampai pada akhirnya terhenti karena juga harus mendatangkan orang dari luar itu sudah berhubungan dengan jalur pelayaran, dengan istilahnya berbagi dengan Inggris ya waktu itu di Malaysia, jadi tidak bisa lagi mendatangkan pekerja. Maka didatangkanlah pekerja dari Pulau Jawa, transmigran. 500.000 orang pekerja dari Pulau Jawa, termasuk juga mungkin nenek moyang saya, yang disebar di perkebunan-perkebunan di sekitar kota Medan. Sehingga ya kalau mau bicara Medan itu ya juga Jawa gitu. Nah, akhirnya kita punya banyak cerita budaya kan. Di kota Medannya sendiri kita ada kampung India, kita ada kampung Melayu, ada kampung Minang, ada kampung, ada Pecinannya juga ada gitu. Dan itu masing-masing punya cerita sendiri, punya kayak kehidupan budaya sendiri yang jadi cerita gitu. Nah, yang kita buat di sini salah satunya ada kampung India. Kalau di Medan dikenal dengan nama Kampung Keling. Keling itu dari salah satu suku yang ada di India, suku Keling. Cuman karena ya orang India itu orang gelap, kulitnya gelap. Terus kita di Medan menyebutkannya kalau orang kulitnya gelap orang Keling. Jadi orang India itu kita bilangnya orang Keling. Berarti saya begini orang Keling ya. Kalau saya begini orang Keling juga. Jadi kalau di Medan dibilang orang Keling. Nah, karena mungkin jadi sebuah sebutan yang tidak menyenangkan, akhirnya diubah istilah Keling itu dikembalikan ke asal desa mereka di India dengan nama Kampung Madras. Jadi ada perubahan, sampai ada perubahan sebutan atau budaya itu gara-gara istilah yang itu. Nah, di Kampung Madras itu masih ada suatu vihara ya, temple, kuil juga yang memang sekarang masih aktif. Ada India Muslim, ada India Hindu, dan kalau misalkan ada kegiatan Dipawali yang beberapa hari yang lalu, yang itu sudah memang dilaksanakan seperti di India sana, semua berpakaian baju sari, terus juga makanan-makanannya, upacara-upacara religiusnya gitu. Bahkan ada yang memang Thaipusam itu kayak satu perayaan orang India yang dia mungkin menampilkan atraksi-atraksi yang dengan api, dengan melukai badan segala macam. Nah, itu ada di kota Medan. Dan itu menjadi cerita, dan kami membungkus itu juga dalam menjadi sebuah istilahnya bisa menjadi paket wisata gitu. Nah, itu kita baru bicara satu lokasi.
Nah, lalu ada lagi Kampung Melayu. Di Kampung Melayu, di mana di dalam kota Medan masih ada rumah-rumah Melayu di sepanjang Sungai Deli yang sebagian masih berbentuk rumah panggung gitu, dan juga berpadu dengan masyarakat sekitar. Nah, baru belakangan ini yang memang kita selama pandemi itu berbicaranya sudah banyak melihat potensi pariwisata. Juga dengan adanya wali kota baru yang sangat visioner dalam hal pelestarian dan melek itu istilahnya apa ya? sadar terhadap pentingnya pelestarian. Sudah mulai banyak aktivitas-aktivitas yang memang mengarah ke bagaimana cerita itu bisa dikembangkan. Juga ada apa namanya yang kayak Melayu ini, kita ada Istana Maimun. Istana Maimun ini berada di tengah kota Medan, milik dari Sultan Ma'mun Al-Rashid, berada di pinggiran Sungai Deli. Di sini juga banyak cerita terkait dengan Putri Hijau. Jadi legenda-legenda bahwa ada Putri Hijau sebagai salah satu nenek moyangnya dari orang suku Karo dan suku Melayu bersatu di kota Medan. Jadi ada Meriam Puntung, Putri Hijau. Jadi banyak cerita-cerita yang menjadi akhirnya orang datang ke Istana Maimun karena ingin melihat Meriam Puntung gitu. Atau orang datang ke Istana Maimun karena ingin tahu bagaimana cerita-cerita tentang Melayu. Sudah banyak sebenarnya itu yang menjadi dasar cerita lisan kita di kota Medan. Dan itu sebenarnya bisa dikembangkan menjadi sebuah cerita, sebuah potensi ya, Bu. Betul, Bu Indi. sangat bisa. Ya, saya mungkin bisa juga ini menceritakan hal yang sama juga di Tidore misalnya. Nah, di Tidore itu ada satu kampung namanya Soa Siu. Soa itu sama dengan Banjar, ada Soa itu seperti Banjar kayak begitu. Nah, Soa Siu itu 9. Soa Siu ada 9 Soa. Nah, di 9 Soa itu ada Soa Cina, ada Soa sama dengan ada kampung Cina, ada Soa Jawa, ada Soa Mabelo, ada Soa, dan itu punya cerita-cerita sendiri juga tentang terbentuknya Soa-Soa itu. Namun itu yang tadi bahwa kita belum sepenuhnya menganggap bahwa cerita-cerita lisan itu adalah bagian dari potensi yang penting untuk dieksplorasi, bagian dari sebuah identitas dan punya nilai pariwisata, nilai jual pariwisata. Nah, itu yang mungkin butuh perhatian serius dari pemerintah dan juga dari pemerhati untuk lebih melihat bahwa sejarah tidak hanya sekedar artefak-artefak peninggalan-peninggalan benteng, kedato, masjid tua dan segala macam, tapi cerita-cerita lisan juga bagian dari warisan budaya yang harus kita serius gitu. Saya ingin tahu lah bagaimana harapan dan rencana terkait dengan apa yang sudah dilakukan oleh Ibu Cindy dan juga Bang Alan di Bima dan juga di Medan. Kira-kira apa yang akan dilakukan dan harapannya seperti apa? Mungkin saya ingin memulai dari Ibu Cindy. Silakan, Bu. Ya, terima kasih Bang Im. Jadi kalau bicara tentang harapan, memang sampai dengan sekarang dan dulu harapan kami masih sama. Pelestarian warisan sejarah dan budaya itu bukan cuma sekedar romantisme masa lalu. Artinya kita bukan harus selalu berkaca ke belakang dalam artian hal-hal yang negatif, tapi bagaimana kita melihat ke depan. Jadi ibarat spion atau kaca kaca mobil itu, spion itu hanya untuk kecil, ukurannya hanya untuk melihat sebagian kecil apa yang ada di belakang. Tapi kaca mobil di depan kita itu lebar untuk kita lebih menatap masa depan itu seperti apa. Khususnya dalam bidang pelestarian, kenapa tidak kita memanfaatkan bangunan ataupun warisan cagar budaya itu untuk sesuatu yang lebih bermanfaat gitu, mempelajari apa cerita di belakangnya. Karena mereka masih ada sampai dengan sekarang ini selama 100 tahun, berarti kan mereka punya nilai penting, punya suatu cerita yang memang sangat berharga. Kenapa tidak kita juga belajar dari situ supaya kita juga bisa
menciptakan sesuatu yang memang bisa bertahan 100 tahun ke depan untuk keberlangsungan manusia di muka bumi. Jadi ya itu harapan saya bahwa semua orang sadar tidak harus melupakan masa lalu, tapi juga tidak menciptakan sesuatu yang baru yang sebenarnya sudah ada gitu. Artinya yang akan kami lakukan adalah terus tetap mengedukasi, terus tetap berkampanye dalam artian berbagai macam metode, apakah melalui pendekatan storynomic tadi, bagaimana narasi sejarah budaya bisa menjadi benefit ekonomi untuk pariwisata, atau juga melalui kegiatan-kegiatan yang sebenarnya sejalan dengan pembangunan dan tapi tetap dalam koridor pelestarian. Saya pikir itu dari BWS Medan. Terima kasih Bu Cindy. Saya ke Bang Alan, silakan Bang. Tentang harapan dan rencana ke depan, rencana dan harapannya. Ya, ini memang menarik sekali. Saya berterima kasih dihadirkan dalam forum ini. Terutama apa yang dipaparkan oleh Bu Cindy tadi juga itulah juga harapan kami juga di BIMA. Sepertinya kita mendapatkan kans dan ilmu baru lah bagaimana mengadvokasi pemerintah daerah, terutama karena sejarah itu tentunya masa lalu, untuk masa kini dan juga yang akan datang. Nah, dalam konteks hari ini memang kita akan terus gencar melakukan advokasi terkait dengan bangunan-bangunan tua yang ada di BIMA, kemudian warisan-warisan sejarah, story tentang apa yang menjadi potensi yang ada di Teluk BIMA ini, juga yang ada di seputaran museum ini juga menjadi potensi wisata heritage tentunya untuk BIMA ke depannya. Dan ke depan tentunya berkaitan dengan Negeri Rempah ini, kami akan melaksanakan sebuah pameran museum tahun depan itu dengan tajuk Kejayaan Bahari BIMA. Jadi Kejayaan Bahari juga itu meliputi tentang bagaimana jalur rempah di masa lalu, potensi-potensi yang ada di BIMA, potensi wisata baharinya, potensi wisata heritage-nya yang kita ingin kembangkan ke depan. Karena tentunya Medan dan BIMA serta Tidore juga ya, memiliki potensi yang sama, cerita yang sama untuk kita kembangkan ke depan. Itu menurut saya. Terima kasih. Ya, terima kasih. Selanjutnya saya kembalikan ke Mas Bram, dan sebelum ke Mas Bram, saya dengan Ibu Cindy dan Mas Bram juga diundang di tahun depan ya di acara pameran itu ya, Bang Alan. Ya, mudah-mudahan kita bisa patenkan semua. Ya, ditunggu undangannya, Bang Alan. Karena hari juga mau pameran bareng, karena kita kan dalam satu grup museum ya di seluruh Indonesia ya. Jadi ada tiang kapal ini Pak di depan Istana BIMA ini, di depan museum tiang kapal menjadi simbol kejayaan maritim BIMA di masa lalu. Tiangnya tinggi sekali. Jadi maksudnya seperti bukti sejarah bahwa BIMA memiliki kejayaan maritim masa lalu juga terkait di rempah ini. Ya, terima kasih Bang Alan.